Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wasahbihi wa mawallah. Yang terhormati Bapak Camat Kota Kota dan menghormati Bapak Kepala Desa Kesayangan di Toha ulun 4 dari awal pengecokan itu ulun duduk sini 4 sampai ujung pemilihan dulu, dan ternyata banyak kemajuan di Kesayangan. Alhamdulillah melihat tempat ini aja luar biasa. Mungkin tidak ada kampung lain yang bisa kayak ini. Nah, di sini aja yang tahu, jadi luar biasa. Yang menghormati kepala BPD Desa Kesayangan, yang menghormati bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, yang tadi saya sebutkan satu persatu, tapi semuaan patuh aja semuaan. Dari semuaan dari sini kenal semuaan. Pertama ingin menyampaikan bahwa ada 2 tadi bakal yang minta disampaikan, yaitu tentang starting tentang COVID-19. Ulun mulai dengan COVID-19 dulu. Sejujurnya 7 bulan sudah kita pandemi ini masuk di Indonesia. Kalau di Cina itu Desember akhir awal Januari, jadi mungkin ini sudah hitungannya mulai ketahuan ada penyakit ini sudah, ini bulan 10 berarti 10 bulanan sudah. 7 bulan ini setiap hari gawian dulu ya COVID nih Bang, sampai uyak bosan, kadang-kadang supan jawaban masalah ini karena sudah kewawasan dan mungkin semua sudah tahu dan sudah uyak juga, sudah bosan juga. Tapi berpendapat kita kada boleh bosan, kita kada boleh lelah, karena virusnya kada bosan dan kada lelah juga gitu. Jadi yang harus sampaikan di awal, pengen menjelaskan dulu situasi COVID di dunia dulu lah. Hanya belum baca CNBC 3 jam yang lalu, Malaysia meningkat pulang. Jadi di Malaysia itu sehari 800-an pulang, sudah sunyi naik lagi. Di Argentina dan Spanyol itu sudah tembus 1 juta pulang. Nah di kita kayak apa? Di kita sebetulnya ya kayak itu juga, kada naik benar, kada juga turun benar, kada juga. Artinya ada wilayah yang naik, ada wilayah yang turun. Contoh di awal tuh Jakarta sudah mulai turun, nih naik lagi, PSBB pulang, si Anies Baswedan PSBB pulang. Di Kalsel trennya itu Banjarmasin, Kabupaten Banjar, warga kita ini mulai landai, agak turun lah dibandingkan bulan Juni yang lalu. Tapi di hulu sungai tengah naik benar pulang gitu. Nah jadi masing-masing tempat ada yang naik, ada yang turun. Tapi kalau secara umum ya hampir kada berubah, masih kayak itu juga. Cuma alhamdulillahnya di tempat kita, khususnya di tempat kita, dalam minggu-minggu ini jumlah yang positif itu sangat sedikit. Jadi presentasinya itu dia ada positivity rate istilahnya, dari jumlah yang diperiksa itu berapa persen yang positif. Nah kalau di awal-awal, mulai awal kita itu angkanya di atas 10%, 11%-an, 12%-an. Tapi belakangan ini tinggal 3%-an aja. Jadi punya 100 ikung diperiksa, 3 ikung aja yang positif. Jadi kalau kalian melihat data itu bisa menipu juga. Contoh kayak ini, dulu di awal-awal ada kabupaten yang 0 kasusnya. Sekali ditahuni yang 0 itu kenapa? Yang diperiksa 2 ikung aja. 2 ikung itu si ikung negatif, si ikung invalid, rusak anunya, sampelnya jadi 0 ya hasilnya gitu kan. Jadi kita di sini jadi bisa jadi jumlahnya sedikit, tapi memang ada yang diperiksanya. Nah yang bagus itu diperiksanya banyak, hasilnya sedikit. Nah makanya target WHO tuh banyak pemeriksaan itu 1/1000 jumlah penduduk, dan hasilnya tuh yang positif di bawah 5%. Nah kita mencapai itu, alhamdulillah kita sudah mencapai itu. Contoh aja lah, di Indonesia ada satu provinsi dahulu itu jumlahnya dikit benar yang positif, paling dikit se Indonesia. Tapi sekali tahun ini terbanyak kita memeriksa pada di sana.
Jadi tuh banyak kabupaten banjir aja tuh banyak, apalagi Kalsel gitu lah. Jadi Jakarta itu tinggi banget karena memang pemeriksaannya juga tinggi sih tuh. Jadi 3 kali lipat standar WHO-nya sudah. Jadi wajar aja punya ketahuannya banyak. Kita gini yakin aja menjadi diperiksa pasti ada yang positif, pasti ada yang positif. Tinggal kemampuan pemeriksaan. Jadi itu yang menyampaikan bahwa yang jelas wah ini belum habis lagi. Kalau kita mulai santai-santai, kita mulai berkegiatan pulang dan lain-lain itu silahkan aja. Cuma yang penting kita paham bahwa ini masih belum tentu masih ada. Jadi kegiatan silahkan, tapi protokol kesehatannya dilaksanakan. Minimal, sangat minimal itu masker lalu cuci tangan. Kenapa sampaikan itu? Karena kalau jaga jarak itu alih benar, kecuali berdiaman di rumah aja. Jaga jarak itu contoh aja masjid misalnya atau acara apa gitu, kalau jaga jarak pas sembahyang tapi pas keluarannya bergumpulan juga itu tetap. Jadi memang punya kawan sama sekali hendak ideal tuh ya di rumahan aja idealnya, tapi kan mungkin karena ekonomi itu harus jalan. Indonesia ini lumayan bagus ekonominya. Kalsel ini tadi dipuji oleh BPK, ulun tadi juga Kalsel ini termasuk yang terbagus ekonominya. Di negara lain, Singapura tuh resesi 50% minusnya, karena di sana ketat benar gitu kan. Kalau di kita ini menjadi ketatnya hancur lalu. Jadi kita ini di secara ekonomi karena terlalu jatuh benar dibandingkan negara lain di dunia. Negara lain di dunia, di Amerika itu kan, di Amerika itu sampai ini yang positif 7 juta sudah 7 juta. Makanya terjadi kerusuhan itu katanya sih bukan karena pembunuhan kulit hitam, itu pemicunya aja, cuma karena ekonomi yang jatuh. Karena dulu di awal-awal di Amerika itu ada orang Amerika yang bisa dulu pas kebetulan ke command center juga. Amerika ini di Texas itu katanya keluarganya keluar pada rumah aja punya ketahuan ditangkap, dendanya sampai $1.000 di berapa puluh juta itu ratusan juta gitu deh. Kalau di kita di Amerika, di Saudi kayak itu juga. Di Saudi itu kalau berjalan keluar waktu awal-awal itu langsung ditangkap, didenda juga. Jadi banyak keluhan kawanan yang karena rancak ke Mekah itu, jadi banyak di si kawan gen-gen di sana mengeluh bahwa wah jangan ibadah ini bukan apa aja ngalih ya. Anak keluar pada jauh pada kampung tuh bisa ditangkap askar, didenda gitu. Di tempat kita alhamdulillah karena terlalu kayak itu gitu. Jadi kita lebih menekankan kerjasama aja. Nah, ini lanjut jadi faktanya sekali lagi pandemi ini masih ada. Jadi seluruh kegiatan itu harus berorientasi untuk mengurangi risiko terkena COVID. Bagaimana caranya? Semuaan pasti tahu sudah yang 3 macam itu aja. Pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, atau ditambah lagi dia menjaga imun. Nah, menjaga imun ini apa caranya? Yang penting jangan stres, jangan keuyuhan, jangan banyak begadang, itu aja. Makan yang cukup, gizi cukup. Makanya sampai akan di masa pandemi ini kalau usah diet-dietan dulu, makan aja apa yang penting supaya sehat. Karena ulun pengalaman melihat kekawanan yang meninggal akibat COVID, ada juga pengamatan kawan di rumah sakit, rata-rata yang kena COVID dan sakit itu pasti kalau diteliti 90%-nya itu akibat kurang istirahat. Ada yang menunggu keluarganya di rumah sakit, garing, akhirnya ternyata positif kena uyuh juga. Ada 10%-nya lagi memang kurang makan, kurang gizi. Salah satu contoh, ada salah satu kepala dinas kita di Kabupaten Banjar itu 2 yang meninggal positif itu COVID. Dan beliau itu lihat tuh memang kada sehat gitu loh, halu, dingin, pucat. Belum tahu nih kenapa sih lupian pina pucat aja. Aku diet aja 10 kilo sudah turun sebulan nih, tapi kelihatan kayak kada sehat gitu kan. Ternyata pas positif garing, masuk rumah sakit UIN sampai meninggal di
rumah sakit kulit. Jadi ulun sejak itu kada habang lagi bertahan makan, ini naik benar awak 80 kilo lebih, sudah kada bisa lebih pada 80 kilo jadi gini aja. Biasanya di atas naik sedikit bertahan makan supaya turun, ini kada bertahanan lagi makan aja soalnya supaya jaga supaya jangan tapi lemes gitu. Nah, jadi sekali lagi lu kada panjang-panjang, tapi ini panjang juga gitu. Panjang-panjang maksudnya 3 hal tadi yang perlu dijiwai, perlu dipahami kenapa harus kayak itu. Pertama ingin lu jelaskan pakai masker, kenapa jadi harus pakai masker? Itu yang ingin dijelaskan kayak ini. COVID ini sebenarnya angka kematiannya itu kecil, kan? Halus sedikit dibandingkan penyakit lain. Cuma yang bahayanya tuh penularannya yang cepat. Nah, jadi angka COVID di Indonesia, angka kematian di Indonesia itu cuma 4%. Kalau di Kabupaten Banjar 6%-an. Jadi dari 100 yang kena itu cuma 6 kalau di Kabupaten Banjar, atau di Indonesia cuma 4 yang meninggal. Sisanya tuh apa? Sehat, kan? Sehat kada tandanya udah ada gejala apa-apa. Karena sehat tanpa gejala itulah makanya kita harus bermaskeran. Karena kita kada pernah tahu siapa yang di sini ini yang positif. Kalau seandainya yang kena COVID ini garing semuaan, kita kada perlu bermaskeran. Karena orangnya pasti di rumah sakit semuaan. Bapak kita bermasker di sini pasti di rumah sakit semuaan kan. Tapi karena yang kena ini rata-rata sehat, makanya kita harus bermasker, karena sebelum diperiksa kita kada tahu apa kita ini positif atau kada. Dan kita kada pernah tahu kalau kita kena, kita ini masuk yang sehat kan, masuk yang sakit kah? Itu yang kita kada tahu. Alhamdulillah banyak kena yang sehat. Makanya ulun periksa swab sudah, rapid sudah negatif semua. Ulun ini ulun anak bulan dapat positif. Ada dari Jawa Timur semalam untuk kisahnya itu menantang kayak aja. Dinkes Provinsi Jawa Timur bukan menantang dulu, tapi kalau kita positif dalam keadaan sehat, dulu bertanding kehibungan, artinya kita kadang masuk kena yang garing sampai mati kan masuk, daripada kita positifnya pas ketahuan di UGD hinggap-hinggap atau kan. Jadi lebih baik tahu ini positif dan kita sehat, alhamdulillah. Berarti jangan terlalu khawatir. Nah, ulun menyatakan kenapa ada kisah-kisah lucu banyak di masa COVID nih. 3 kisah ulun kisahkan dulu. Yang pertama, di dinas kesehatan ulun tuh ada 15 yang positif. Di dinas kesehatan di kantor ulun tuh 2 kepala bidang, ada kepala seksi ada 2. Dan rata-rata sebelum berswab tuh singgah dulu ada ulun, Pak izin lah untuk berswab lah, ayo jelas hari keluar hasilnya positif kan. Itu membuktikan bahwa kita kada pernah tahu bahwa siapa yang positif di sekeliling kita ini. Makanya ulun itu masuk yang paling berisiko positif karena rencak tamu. Tamu. Habis itu ada kejadian lain di Sekwan itu dulu ada 2 yang positif. Banyak sebenarnya, cuman yang dikisahkan itu 2. Waktu keluar itu malam keluarnya, biasanya dapat informasi dari provinsi itu malam hasil pemeriksaan Kabupaten Banjar ya. Lihati ada 2 dari sekretaris dari dewan yang positif, sekwannya lain, anggota dewannya lain. Habis itu pagi itu ada TNI masuk desa, bisa ya, TNI masuk desa, istilahnya menunggu desa kayak itu di BI kalau salah. Jadi pagi itu ada tamu dari Mabes TNI kan untuk dandim presentasi tentang TMD ini. Ulun diundang juga makan pagi bersama itu jam 7-an mulainya, jam 7-an setengah 8-an. Sampai di sana ada Robiki juga kan, ketua dewan. Untuk makanan Ki juga. Apa aja? Di Sekwan 2 yang positif. Siapa aja? Ngarannya si A lawan si B. Terkejutan semuaan. Ternyata si B ini ajudannya Robiki dan ada orang ketiga. Dan ini memang membuktikan bahwa yang positif itu kan pernah tahu gitu siapa di kita. Ada kisah lain itu berarti kita kisahkan yang ketiga lah. Yang ketiga wartawan kita yang ngecek mangka di Kabupaten Banjar kan ada yang positif, habis itu diceki semua.
hari itu hari ulang tahun hari jadi Kabupaten Banjar. Salah satu wartawannya mengiaulun, dok sini aja. Pak Pejul, kita wawancara dulu tumat karena patuh lu gandengnya atau ini gandeng kemana kita nanti ulun wawancara di higa situ aja nanya di higa situ. Untung wawancara beli. Sorenya udah dapat infonya positif, keluar hasilnya positif ya. Nah jadi itulah kenapa kita perlunya pakai masker ini, karena kita sekali lagi kada pernah tahu siapa yang positif di sekitar kita sebelum itu diperiksa. Itu aja. Dan kalau diniatkan masker ini, ulun niatnya, ulun takutan aja pakai masker, kada takutan. Terus terang aja, ulun ini penjalan, ulun elangi, duduk berhadapan, kada masalah, ulun kada takutan. Cuma kenapa jadi bermasker? Karena yang potensi positif tinggi itu ulun, karena ulun yang banyak bertamu orang. Kalau ulun positif, ulun nularakan ke toha misalnya. Karena ulun merasa sehat-sehat aja kada maskeran, bukan diran toha ada mencabut juga masker kan, ulun nularakan ke tohanya kada apa-apa, toha nularakan ke mintuha misalnya, mintuhanya nang tuha atau bisa penyakit lain mintuhanya nang meninggal kada berdosa loh. Makanya dalam niatnya itu sebenarnya insya Allah berpahala pakai masker. Selalu pahala karena ada ayatnya lah. Lu sudah siapakan? Min ajli dzalika katabna ala bani Israil annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ard fa ka'anna ma qatala an-nasa jami'a wa man ahyaha fa ka'anna ma ahya an-nasa jami'a wa laqad ja'atuhum rusuluna bil bayyinati thumma inna katsiran minhum ba'da dzalika fil ardi wa musyrikun. Jadi di sini jelas memang ayatnya ini bisa habil dulu waktu untuk Bani Israel. Jadi barang siapa yang membunuh manusia dengan tanpa hak bighairi nafsin, artinya dengan manusia itu kadang melakukan pembunuhan juga kada kisos, atau dia tidak melakukan awfasa di fi'at, tidak melakukan kerusakan di muka bumi, maka seolah-olah dia seakan-akan dia itu kotalan nasa jami'ah, membunuh manusia sealaman. Jadi ketika kita tahu aja ini bahaya, kita gawi juga tetap. Mungkin pada tahu bang lah, itu kayaknya pas meninggal tahunya, mungkin kita dianggap melakukan dosa pembunuhan. Nah, sebaliknya tapi ada kebahagiaan juga di situ. Tapi sebaliknya, waman ahyaha maka annama ahyan nasa jami'a, barang siapa yang memelihara kehidupan seseorang, maka seolah-olah dia itu menghidupkan manusia sedunia. Artinya kita tuh ketika kita niat bermasker itu menjaga orang lain supaya jangan tertular, kita berpahala dan pahala kayak seakan-akan menjaga kehidupan seluruh dunia. Jadi insya Allah kita menjaga di pandemi ini bukan cuma untuk kita tapi juga untuk orang lain. Insya Allah pahala kita selalu berpahala. Jangan supan-supan. Kalau di Jakarta malah yang ada bermasker yang supan. Istilah jangan supan-supan lah. Jadi tergantung tempat juga sebenarnya. Di situ jelas sambungannya juga walau kerja rusul nabi bainat tumainna katsirun minhum ba'da dzalika fil ardi musyrikun. Jelas di sini sesungguhnya telah kudatangkan utusan-utusan kami, rasul-rasul kami bil bainat dengan petunjuk-petunjuk yang jelas, dengan tanda-tanda yang jelas. Tapi kebanyakan dari mereka itu tetap melakukan kerusakan di muka bumi. Jadi artinya kada masih lah bahasanya, dan itu hukum alam sudah sunatullah, sudah kayak itu biasa aja. Kalau ulun nyampaikan ini, ulun melihat ini biasa aja. Kalau ya sakit hati kada biasa aja untuk kita begini, karena memang hukum alam sudah kayak itu, kada jadi masalah aja. Kita tugasnya cuma menyampaikan. Bisanya diumpati kalau juga kada diumpati kalau itu sudah hukum alam, sudah kada jadi masalah. Sebenarnya ada foto di sini, tapi kada kalau dipasang di situ. Sebenarnya ini foto makanan Menteri Kelautan Dirjen dengan kekawanan banyak waktu kunjungan kerja, karena makanan berdempetan kayak ini, makanan asik. 2 hari setelahnya dirjennya lawan menterinya positif, menterinya masuk rumah sakit, dirjennya
Dirjen tuh orang nomor 2 setelah menteri lah hitungannya. Dirjennya meninggal dan dirjennya ada 2, satunya positif tapi sehat. Jadi menterinya apakah sudah sehat atau ada nih kejadian hanya nih. Satu lagi yang meninggal di sini Bupati Berau. Karena ini kunjungannya ke Berau, Bupati Beraunya meninggal, menterinya masuk rumah sakit, dirjennya meninggal, dan itu makanan bima yang dudukan santai-santai kada pakai protokol kesehatan. Jadi bukan maksud menakuti apa atau apa, ini kenyataan dan insya Allah kada takutan, insya Allah sehat-sehat aja. Makanya yang kita pikir, kalau kita kedada penyakit lain, kalau kita kedada komorbid, istilahnya penyakit-penyakit lain yang berat, usia kita masih anum-anum aja, kuat-kuat aja, insya Allah ada apa. Biasanya yang meninggal di Kabupaten Banjar sendiri yang 30 tahun ke bawah itu tidak ada yang meninggal. Padahal yang positif itu ada bayi, ada yang 7 bulan, ada yang hanya lahir, ada yang 2 tahun, tapi ke satu pun tidak ada yang meninggal. Yang meninggal memang yang kelas atas juga, kelas atas, dan yang punya penyakit tambahan. Jadi jangan terlalu khawatir juga, cuma kita niatnya tadi menjaga orang lain, kita tahan orang lain, bisa kada tahan, jadi kita niatnya itu aja, menjaga orang lain supaya jangan terkena kalau kita yang positif itu benar. Nah, mungkin itu dulu yang hendak ulun sampaikan tentang masalah ini. Kalau yang lain mungkin paham aja sudah, hendak menjelaskan, menekankan aja bahwa pandemi ini masih ada, virusnya masih ada. Kita berjaga-jaga ini sebenarnya bukan karena takut yang berlebihan, tapi karena khawatir kita menularkan ke orang lain. Nah itu kuncinya. Itu yang pertama. Yang kedua masalah stunting. Stunting ini lagi heboh lah, lagi jadi perhatian di Indonesia juga. Stunting ini karena gizinya kada bagus, lalu pertumbuhannya kada bagus. Pertumbuhan kada bagus itu dilihat dari salah satunya tinggi badannya. Cuma bukan itu jadi masalah sebenarnya. Tinggi badan tapi pintarnya sebenarnya kada apa-apa. Kayak orang bahir itu ohara aja lah, orang halus rejaka aja. Kada masalah. Tapi kalau karena gizinya kada bagus, akhirnya tingkat IQ-nya juga kan terlalu bagus. Nah, ini di Indonesia kalau ini kada ditangani wah ini, nantinya 20 tahun, 30 tahun akan datang, anak-anak yang kurang gizi ini akan jadi tenaga kerja produktif, lawan akan jadi pemimpin-pemimpin lah. Itu yang dikhawatirkan, nantinya kualitas kita kada bagus. Dan itu dimulai dari perkawinan sebetulnya, dari perkawinan. Makanya kalau Jokowi menganukan apa semalam tuh yang heboh sertifikasi perkawinan atau kayak anak kawin di anu dulu pranikah lah, kartu pranikah. Nah itu sebenarnya hubungannya dengan stunting nih juga. Jadi sebelum nikahnya di ini dulu, ditata dulu, di anu dulu, kemudian nantinya setelah ini ada lagi kartu yang prakerja. Nah itu tuh sebenarnya salah bagian besar dari stunting ini. Jadi targetnya bayi-bayi yang dilahirkan oleh pasangan-pasangan muda itu nantinya bisa mendapatkan gizi yang cukup, nantinya ini besarnya, artinya kalau bersaing dengan negara lain. Nah, karena kita akan menghadapi globalisasi di mana negara-negara lain itu tenaga kerjanya bisa masuk di tempat kita. Makanya ditekankan pada sekarang ini, alhamdulillah desa sudah diwajibkan menyediakan makanan yang bergizi. Semua juga dapat untung, karena dari duit desa dibagikan gesan balita-balita, gesan kekanakan di kampung supaya makanannya bisa bergizi. Mungkin itu dulu yang ingin sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Allahumma fiq ila qomitorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.